Ya, selamat malam kakak-kakak semua. Ya, selamat malam Kak. Selamat malam, Kak. Ya, kita mulai ya kak. Nah, ada kak Fajar masuk. Ya, selamat malam kak Fajar. Selamat malam kak Fajar. Malam, Kak. Kita cek sound dulu kak Fajar. Selamat malam kak Fajar. Ya, terima Malam, kasih Kak. kak. Malam. Sebelum kita mengawali pembelajaran kita, ya kak. Sebelum kita mengawali pembelajaran, terlebih dahulu, siapa di antara kakak yang bisa memimpin doa kak? Ya, silahkan. Ya, bisa Kak Randy pimpin doa Kak. Bisa. Oke, silakan Kak. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya. Terima kasih Kak. Silahkan untuk Kak Fajar untuk absen Kak di kolom chat Kak. Silakan Kak Yunita, Kak Randy, Kak Fajar, Kak Dono silakan. Ya, ini sudah Kak Yunita, Kak Randy, Kak Dono. Silakan Kak Fajar absen dulu di kolom chatnya Kak. Ya, terima kasih Kak Fajar. Ya, Kak. Waktunya jam 19.15 ya Kak. Jadi 15 menit kita sudah tertunda waktunya Kak dari jam 19. Kita langsung ke pembelajaran ya Kak, ke materi. Iya, Kak. Terlihat Kak? Gimana Kak, terlihat untuk layar monitornya Kak? Ya, Kak. Salam dan Ya, Kak. terlihat Kak. Untuk slide-nya Kak? Siap, Ya, terima terlihat. kasih Kak. Ya, sekarang kita mulai ya Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi wabarakatuh. damai sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Di sini ada kesepakatan bersama ya Kak. Ya, yang pertama menyalakan kamera, yang kedua mematikan mikrofon di saat teman sedang berbicara. Yang kedua hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, memaksimalkan fitur chat, klik like untuk sebelum bertanya. Gangguan teknis adalah hal yang wajar.
Di sini ada untuk mulainya, halo Bapak Ibu, tujuan dari sesi kita kali ini yang pertama, peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitan dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami penyusunan program PJOK yang berkualitas dan backward design. Nah, di sini Kak, untuk agenda kita pada malam hari ini ya Kak. Terlihat masih Kak? Untuk agendanya Kak pada malam hari ini. Ya, kelihatan Kak. Ya, agenda kita pada malam hari ini ya Kak. Yang pertama, backward design. Yang kedua, pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, pemikiran Ki Hajar Dewantara dan kurikulum Merdeka. Aktivitas 1. Backward design dalam pengembangan kurikulum PJOK. Mungkin kakak pernah mengalami di seperti ini. Ini untuk backward design ini Kak. Tahu Kak? Itu Belum, Kak. Kak. Nah itu secara Bentar. ya ini Kak. Ini backward design ini alur mundur ya Kak. Alur mundur di saat kita dalam pembelajaran kita biasa kita selalu menugaskan untuk kepada siswa itu kita yang membimbing siswa. Jadi kadang-kadang kita yang mengatur siswa gitu. Tapi untuk backward design ini masalahnya yang pertama kita harus menyusun asesmen awalnya Kak. Kita harus bisa menyusun asesmen awal dulu di dalam untuk perkembangan peserta didik ya Kak. Kadang-kadang peserta didik itu ada mempunyai kelemahan masing-masing yang seperti kita bahas kemarin tentang 1.4 itu Kak. Itulah yang namanya asesmen awal itu berpusat kepada peserta didik dulu Kak. Kita mengetahui kebutuhan peserta didik itu seperti apa untuk tindak lanjutnya. Jadi bagaimana misalnya ada kadang-kadang ya Kak, mungkin ada di sekolah-sekolah kakak yang terkadang ada kendala, misalnya ada yang nggak suka membaca, tapi dia suka menonton video. Ada yang nggak suka teori, tapi dia suka praktek. Ada ya Kak seperti itu Kak? Ya, ada Kak. Ya. Ada. Ya, jadi kendalanya kita itu bermacam-macam itu Kak. Makanya kita pecahkan bersama di sini permasalahan seperti itu. Bagaimana tindak lanjutnya kita sebagai pendidik untuk meningkatkan minat dan bakat yang mereka alami. Jadi kita yang memfasilitasnya Kak, sesuai kebutuhan yang mereka inginkan. Ya seperti itu Kak. Ada untuk tanggapan yang mungkin Kak Dono lebih menguasai atau kakak-kakak yang lain bisa untuk berpendapat, kita sharing Kak. Silakan kakak-kakak. Ya, Kak Donald, silakan. Ya Kak, terima kasih atas kesempatan yang diberikan Kak. Sesuai dengan pengalaman ya, itu biasanya mata pelajaran PENJAS itu perempuannya yang sering ini. Mereka senangnya ada yang senangnya di ruangan, ada yang senangnya di luar ruangan, ada yang suka senang praktek, dan juga ada juga yang lain macam-macam keinginan mereka. Jadi jadi bagaimana cara kita sendiri Kak membuat mereka itu bisa mengikuti pelajaran itu.
seperti kemarin waktu mata pelajaran Penjas itu saya ngajar, mereka mau materinya ini, mau materinya itu misalnya. Mereka beda-beda, Kak. Nah, jadi gitu, Kak. Oh ya. Ya, silakan untuk yang kakak yang lain, Kak Yunita ada pengalaman untuk di sekolahnya, Kak? Ya Kak, tentunya Ya. kita sebagai guru ini pasti banyaklah tingkah-tingkah anak-anak ini. Misalnya apalagi kita di SD ini kan lagi bermain-bermainnya lah. Misalnya kita suruh kerjakan yang ini, Ya. terkadang ada yang maunya seperti ini. Jadi mungkin biasalah mungkin kita yang di prakteknya di lapangan ini Kak. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih. Ya. Ya, terima kasih Kak Yunita. Untuk kakak yang lain ada yang berpendapat lagi, Kak? Untuk pengalamannya, Kak, di lapangan. Ya, kita lanjutkan ya, Kak. Menurut Bapak Ibu dari skala 1 sampai 10 kira-kira seberapa dalam pemahaman Bapak Ibu tentang kurikulum PJOK? Ya, sesuai dengan pendapat kakak-kakak dari skala dari 1 sampai 10 kira-kira kakak-kakak seberapa dalam pemahaman kakak-kakak tentang kurikulum PJOK? Silahkan, Kak. Kak Fajar? Ya Kak. Iya, Kak. Oke. Saya sekitar dari 1 sampai 10 biasanya 7 Kak. Oleh kadang di dalam kurikulum Merdeka ini saya masih agak bingung mengenai modul-modulnya Kak. Karena saya pikir itu masih baru di kalangan pendidikan seperti kita ini, dengan bukan membebankan, yang lebih ke arah pembelajaran berpusat pada murid kan Kak, SCL. Jadi Iya. seperti kita yang biasanya udah terbiasa model lama ya Kak, pendidikan model lama, tiba-tiba Iya. harus murid mencari pembelajaran secara mandiri, itu jadi adaptasinya sepertinya masih beradaptasi saya Kak. Oleh itu saya kasih 7 untuk saya sendiri Kak. Saya masih belajar adaptasi terkait modul kurikulum Merdeka. Itu Kak. Iya, terima kasih Kak Fajar Perdana Ya Pak. atas tanggapannya. Silahkan Kak yang lain kalau ada yang berpendapat lagi untuk skalanya. Ya, Kak Randy. Kalau Kak Randy berapa skalanya, Kak? Untuk kurikulum Merdeka ini, Kak. Kita belum jalan nih kurikulum Merdekanya di sekolah. Oh, gitu ya, Kak. Nggih. Ya, terima kasih, Kak. Kak Yunita, Kak Dono, gimana, Kak? Ya, Kak. Ya, silakan, Kak. Ya, Kak. Kalau melihat nilai skala 1 sampai 10 itu adalah cara untuk melihat hasil belajar siswa, Kak. Sedangkan 1 sampai 10 itu adalah nilai yang paling bagus sudah. Dan standarnya nilai PJOK itu 8. Nah, kalau menurut pemahaman saya untuk mata pelajaran PJOK ini ya pemahaman tentang kurikulum itu 70 sampai 75, Kak. Itu Kak Ya, dari saya. terima kasih, Kak Dono. Iya. Ya.
Kalau sekarang ya untuk kurikulum Merdeka, Kak, kebanyakan yang berpusat kepada peserta didik UBD ya Kak, untuk asesmen awal. Jadi otomatis kita itu harus bisa memahami tingkat kemampuan peserta didiknya, kemampuannya seperti apa. Jadi bagaimana kita ini harus bisa mengamati. Nah, kalau yang dulu kan kita cuma menugaskan, ini tugasnya seperti ini, kalian gerakannya seperti ini. Tapi kalau untuk kurikulum Merdeka, kita lihat minat dan bakatnya. Itu bedanya, Kak. Kita lanjut ya, Kak. Nah, di sini apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah? Tujuannya, Kak. Ya, Yunita. Untuk tujuan PJOK, Kak. Ya, terima kasih. Mungkin tujuan PJOK ada di sekolah ini yang pertama supaya kita di dalam pembelajaran PJOK itu kan diajarin berbagai macam gerak. Yang pertama itu supaya anak-anak ini aktif bergerak, kemudian mengajarkan anak-anak tentang hidup sehat, bagaimana cara merawat diri, dan di situ juga diajarkan tentang keterampilan motorik, fisikomotor maupun yang lainnya. Mungkin di PJOK ini sebenarnya lengkap itu di situ, mencakup semua, nggak cuma sekedar gerak, Ya, Kak. dan sebagainya. Mungkin seperti itu, Kak. Iya, yang pastinya untuk kebugaran jasmani ya, Kak. Nggih. Makasih Kak Yunita atas tanggapannya. Untuk kakak-kakak yang lain, ada yang menambahkan, Kak? Ya, silahkan Kak Dono. Ya, minta izin untuk jawab Kak. Sedikit menambahkan tujuan daripada PJOK itu mengembangkan potensi anak secara menyeluruh Kak, baik itu fisik, sosial, emosional. Nah ini emosionalnya ini yang biasa sering ini. Misalnya satu sama lain itu nggak mau bergantian mereka. Nah itu yang di mata pelajaran PJOK itu yang ditingkatkan Kak. Selain dia fisik tadi, emosionalnya juga, kemudian moralnya juga itu moral. Nah moral ini kan berhubungan dengan ketakwaan kepada Tuhan dan juga aturan dengan orang tua bagaimana di situ di mata pelajaran PNS di PJOK itu semuanya diajarkan Kak, dari mulai berdoa sampai tidak lagi bahkan sampai fisiknya pun jangan disebut lagi, itu yang namanya olahraga ini pasti berhubungan dengan fisik Kak. Nah itu Kak sedikit jawaban dari saya menambahkan. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya Kak. Kita lanjut ya Kak. Siap Kak. Nah di sini dikatakan silakan Kak untuk menjawabnya biar ada bukti fisik kita masukkan ke kolom chat Kak biar semuanya. Silakan menjawab di kolom chat. Ya kakak yang lain silakan. Pertanyaan yang terakhir ini Kakak. Sama. Iya, yang sama, Kak. Ini, Kak. Ya, silahkan kakak menjawab di kolom chat.
Ya, terima kasih untuk Kak Randy. Ya, ini tujuan PJOK di sekolah adalah mengembangkan anak secara keseluruhan melalui kegiatan jasmani, bukan hanya mengembangkan fisik saja, melainkan juga mengembangkan mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan secara keseluruhan. Ya, untuk jawaban Kak Fajar, tujuan adanya pembelajaran PJOK di sekolah adalah yang pertama mendorong siswa untuk aktif bergerak, meningkatkan kebugaran fisik, menjaga kesehatan tubuh. Yang kedua membantu siswa mengembangkan keterampilan motorik dasar seperti koordinasi, keseimbangan, dan kekuatan. Yang ketiga mengajarkan nilai disiplin, kerjasama, sportivitas, dan tanggung jawab. Yang keempat mengembangkan interaksi sosial antara siswa melalui kegiatan kelompok dan permainan. Ya, terima kasih untuk Kak Randy, Kak Fajar yang sudah menjawab di kolom chat. Silakan lanjutkan kakak-kakaknya lain bisa menjawab. Biar saya bacakan. Ya. Terima kasih untuk Kak Yunita sudah menjawab. Di sini jawaban dari Kak Yunita. Tujuan pembelajaran PJOK di sekolah melatih anak secara fisik aktif bergerak, menjaga kesegaran jasmani, belajar hidup sehat dan sportif. Ya, terima kasih untuk Kak Yunita. Jawaban dari Kak Dono, tujuannya adalah mengembangkan potensi anak secara menyeluruh seperti fisik, emosional, moral, mental, dan sosial. Ya, terima kasih juga untuk Kak Dono. Ya, sekarang kita kembali ke slide ya Kak. Gimana Kak? Apa melihat Kak? Ya, masih terlihat. Ya. Nah, di sini ada menurut capaian pembelajaran PJOK kurikulum Merdeka 2024 ya Kak, untuk tentang kurikulum Merdeka untuk pembelajaran PJOK. Pendidikan jasmani, kesehatan, dan olahraga PJOK bertujuan sebagai pembelajaran bagi peserta didik di dalam yang pertama mengembangkan, menerapkan, dan mengevaluasi keterampilan konsep strategi gerak
yang akan menjadi disposisi untuk berpartisipasi dalam berbagai aktivitas jasmani dengan penuh kepercayaan diri, kompetensi, dan kreativitas. Nah, yang kedua, membantu dan memberi dukungan mereka dalam memilih gaya hidup sehat dan aktif secara jasmani. Yang ketiga, membangun dan menerapkan keterampilan sosial dan emosional melalui konteks pembelajaran yang menekankan nilai-nilai fair play, kerja tim, dan inklusivitas. Yang keempat, menanamkan aspirasi dan pengembangan sikap positif untuk aktif secara jasmani sepanjang hayat sebagai upaya meningkatkan peningkatan keseluruhan kualitas hidup. Nah, mari berdiskusi sesuai pertanyaan pada slide berikutnya. Silakan tulis di kolom chat atau raise hand untuk menyampaikan pendapat Bapak Ibu. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pembelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, di sini ada pertanyaan, Kak. Bisa terlihat, Kak? Terlihat, Kak. Ya, terlihat. Ya, di sini ada Ya, pertanyaan terlihat Kak. untuk kakak-kakak semua. Ya, di sini terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pembelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Nah, disuruhnya kita ini tadi sudah berdiskusi ya, Kak. Silakan tulis di kolom chat dulu, raise atau untuk menyampaikan pendapat. Nah, jadi silakan bagi kakak yang bisa berpendapat silakan tentang ini atau bisa melewati kolom chat ya, Kak. Ya, silahkan Kak Bajar untuk menanggapi tentang terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pembelajaran dan menjadikan sebagai acuan? Silahkan Kak. Ya, Kak. Mohon izin, menurut saya kalau saya sudah cukup memahami ya, Kak ya. Karena setiap kegiatan pembelajaran saya sudah menanamkan karakter seperti nilai-nilai kerjasama, disiplin, kemudian sportivitas dalam berolahraga. Kemudian dalam pembelajaran juga saya sudah menerapkan pengetahuan sebelum melakukan praktek olahraga, seperti menyampaikan dasar-dasar gerakannya dan kadang saya juga bisa mencontohkan di olahraga tertentu. Walaupun kadang olahraga yang seperti senam lantai kadang agak kesulitan karena kadang pinggang bisa sakit di situ. Jadi minta tolong bantuan ke murid Ya, yang bisa mengerjakan. Itu untuk pengetahuannya. Untuk sosialnya anak-anak kadang saya dalam olahraga tertentu tentu menerapkan yang namanya kerjasama seperti sepak bola, permainan-permainan tim itu pasti saya terapkan juga sebagai ilmu sosial untuk mereka lah, bisa bersosial untuk mereka. Kemudian yang jelas fisik, melalui kegiatan fisik ini melatih otot-otot dan fisik mereka. Saya pikir itu sudah saya terapkan, Kak, dalam tujuan pembelajaran olahraga. Begitu, Kak. ya, terima kasih untuk Kak Fajar Perdana sudah menyampaikan untuk pembelajaran pada malam ini. Ada yang bisa menambah atau pengalamannya tentang di keseharian kita ngajar, Kak? Untuk tentang masalah
terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran, menjadikannya sebagai acuan? Bisa. Ya, silahkan kakak yang lain bisa menanggapi. Ya. Untuk Kak Dono? Ya Kak. Lihat dulu pertanyaannya Kak, minta izin. Ya, silakan. Terlepas dari kurikulum apapun, apakah selama ini Bapak Ibu sudah memahami dengan baik tujuan mata pelajaran dan menjadikannya sebagai acuan? Ya Kak. Di sini sesuai dengan pengalaman saya mengenai kurikulum, saya sudah memahami Kak, dan juga itu sudah saya terapkan di mata pelajaran Penjas Kak. Ya, seperti sportivitas. Sportivitas ini artinya ya sportivitas yang tinggi, kemudian sosialnya juga sudah saya terapkan, satu sama lain saling menghargai, tidak boleh mengejek. Misalnya satunya melakukan suatu kegiatan, dia tidak mampu, nah itu jangan sampai diejek, itu sudah diterapkan juga Kak. Dan juga masih banyak lagi tujuan-tujuan mata pelajaran Penjas yang sudah diterapkan Kak. Itu. Ini sedikit tambahan dari saya Kak. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak Dono atas tambahannya Kak. Kita lanjut ya Kak. Siap Kak. Ya Kak, lanjut. Di sini ada pertanyaan juga Kak, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai? Nah, yang seperti kakak tadi terapkan tadi, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan ini bisa dicapai? Sementara kita tahu bahwa peserta didik kita mempunyai kekuatan dan kelemahan, Kak. Silakan kakak bisa menanggapi. Nah ini Kak, dalam konteks kurikulum Merdeka, apakah tujuan-tujuan ini bisa dicapai bilangnya Kak? Padahal kita sudah tahu kan, seperti bilang Kak Dono tadi, peserta didik tuh ada yang bisa atau ada yang enggak gitu melaksanakannya. Menurut kakak seperti apa? Silahkan. Ya, ke Pajar. Ya Kak, izin Kak. Ya silakan ke Pajar. G. Ada beberapa aspek yang mungkin bisa dicapai di kurikulum Merdeka melalui P5 Kak, profil pelajar Pancasila. Tapi sebagian juga ada yang menjadi masalah di dalam hal itu. Yang bisa dicapai contohnya anak-anak lebih bebas dalam menyampaikan apa yang ada di dalam pikirannya, sehingga guru bisa tahu karakter siswa, kemudian metode apa yang bisa disampaikan ketika kurikulum Merdeka dilaksanakan. Jadi metode model apa yang mau disampaikan bisa kita tahu dengan jelas dari anak-anak, tidak ada tertekannya karena sudah dihilangkan dari cara belajar monoton ya Kak ya, secara ya dalam satu jalur guru aja yang berbicara, siswa tidak berbicara kayak dulu, itu sudah dihilangkan. Jadi sekarang anak-anak lebih terbuka dalam pembelajaran kurikulum Merdeka, sepertinya sudah bisa dilaksanakan keterbukaan itu sehingga pembelajaran lebih menyenangkan lah. Tapi ada beberapa aspek yang jadinya hilang Kak, seperti kadang guru dianggap sebagai kawan mereka, jadinya saat pembelajaran ada sedikit banyak bercandanya. Nah itu problemnya Kak, kadang yang sering saya temui seperti itu.
Kemudian karena kita terlalu sering kadang mungkin karena kita terlalu terbuka juga ya Kak ya, sehingga terlalu cair suasana, kadang kita melakukan ice breaking sehingga lupa bahwa kita tujuannya adalah menyampaikan sebuah materi, sehingga mereka terlalu membuat kita menjadi kawan itu, bukan dalam konteks guru. Itu Kak, yang sering saya Ya, alami. terima Ya, kasih untuk ya Kak Fajar. Ya, terima kasih Kak. Ya, ya Kak. kebiasaan kita menerapkan supaya anak itu tidak ngantuk. Bagaimana kita melakukan ice breaking ya Kak? Ternyata anak-anak itu malah suasananya beda. Kayaknya seperti mau bersenang-senang aja gitu. Ya, tidak sesuai harapan kita, Lupa padahal dengan pinginnya bangun aktivitas, gitu. aktivitas untuk belajarnya Kak. Iya Kak, iya betul. Oh, seperti itu ya Kak. Ya. Ya, silahkan untuk kakak yang lain bisa menambahkan, Kak Yunita atau kakak-kakak yang lain, Kak Randy. Silahkan Kak. Ya, sekarang kita lanjut ya Kak. Kalau nggak ada yang menanggapi lagi, kita lanjut. Masih lihat slide-nya Kak? Iya Silakan Kak. Kak. Iya Kak, kelihatan. Memahami tujuan umum penting sebagai acuan untuk memahami muara akhir pembelajaran. Untuk pencapaian tujuan umum ini, pemerintah sudah menurunkannya ke dalam capaian pembelajaran dan mempersilahkan guru atau satuan pendidikan untuk menurunkannya lagi ke dalam tujuan pembelajaran, Kak. Kita lanjut ya, Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajar? Saya ulangi ya Kak, bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Ya, silahkan. Nah, di sini dikatakannya karena seringkali pengajaran langsung fokus pada materi atau aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, seringkali kita lakukan, kita fokus ke materi, tidak menerapkan untuk aktivitas apa yang harus dilakukan murid. Nah, silahkan Kakak untuk menanggapi. Ya, silahkan untuk Kak Fajar lagi. Ya Kak, menurut saya sebelum pembelajaran benar-benar dimulai kepada inti, ada baiknya kita lakukan apersepsi Kak. Apersepsi ini bisa kita ketahui dari mungkin pertanyaan pemantik, misal sepak bola. Misal sepak bola. Apakah kalian tahu sepak bola itu seperti apa? Permainannya dimainkan menggunakan apa? Nah, nanti anak-anak akan terpancing. Oh ini Pak, ini Pak, ini Pak. Siapa olahraga sepak bola yang kalian sukai? Mungkin Cristiano Ronaldo. Ronaldo bagaimana dia bisa terkenal? Bagaimana cara berlatihnya mereka? Apa yang ikonik dari Ronaldo mungkin? Mungkin headingnya. Kok bisa headingnya tinggi? Apa latihannya? Cara menyundulnya bagaimana? Nah, mulai memasuki ke arah materi. Dari situ kita mulai paham, anak-anak itu mulai tahu sebenarnya tentang olahraga sepak bola ini. Oke lah, kita mulai masuk ke materi, sehingga mereka akan antusias di dalam hal itu. Jadi di awal kita bukan langsung masuk ke materi, cara menyundul bola seperti itu. Gitu lah. Iya. Jadi dipancing dulu, Ronaldo bisa heading ini gimana caranya? Iya.
di posisi mana sih headingnya Ronaldo ini? Apakah belakang kepala apa depan kepala gitu? Dari hal awal persepsi seperti itu Kak, supaya Berarti kita tertarik. pancing interaksi dulu ya Kak, Ya Kak, supaya anak-anak diinteraksikan tuh dulu, kita lebih pancing. tertarik dengan pembelajaran ya gitu. Ya, interaksi. Ya, Ya, ya Kak. silakan kakak yang lain lagi ada yang menambahkan untuk dari Kak Fajar. Ya, terima kasih untuk Kak Dono. Silahkan Kak. Ya, izin lihat Kita pertanyaannya kembali Kak. ke slide pertanyaan tadi Kak. Bagaimana memastikan agar pengajaran yang kita lakukan benar-benar menyasar tujuan pembelajaran? Nah, bagaimana memastikan? Nah, yaitu dengan cara ini Kak, dengan cara kita memberikan asesmen awal Kak kepada siswa, jadi kita tahu kemampuan siswa itu seperti apa, yang diinginkan siswa itu seperti apa. Nah, itu dan juga itu pun harus harus menggunakan metode-metode yang sesuai dengan kebutuhan mereka Kak. Gimana itu metodenya berpusat langsung kepada peserta didik seperti diferensiasi itu Kak. Nah, itu adalah salah satu metode yang langsung berpusat kepada peserta didik Kak. Ya Kak, itu sedikit jawaban dari saya. Terima kasih Kak. Ya, terima kasih untuk Dono atas jawabannya. Ya, silahkan kakak yang lain ada yang menambahkan lagi sebelum kita lanjutkan ke slide berikutnya. Silahkan Kak. Kalau Kak ada yang Yunita mungkin dari berpendapat lagi sesi Kak. perempuan gimana Kak? Dari sudut pandang perempuan bagaimana Kak? Jika olahraga. Ya. Oh iya Kak. Silakan Kak Yunita untuk sudut pandang dari perempuan. Ya, terima kasih. Mungkin sama seperti Ini yang Kak, slide-nya. Fajar tadi bilang ya, mungkin di persepsinya itu, di pertanyaan pemantiknya. Mungkin lebih ke situ dulu supaya membuka wawasan anak-anak ini, misalnya kita kait-kaitkan dengan materi yang kita ajarkan, mungkin mereka lebih bisa memahami dan tidak langsung ke materinya. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih. Ya, terima kasih. Mohon maaf ya Kak, tadi putus-putus. Kita tunggu sebentar ya Kak. Kita cas dulu Kak sebentar. Ya, siap Kak. KRD Kak Guntur mana ini? Kak Herdi katanya lagi mengedit foto Kak. Oh nganu, ikut PPG Kak? Iya, ikut PPG. Iya, iya. Tadi katanya kalau dia sempat malam ini ikut job, ikut, tapi kelihatannya nggak sempat ini, berarti belum selesai. Iya. Kalau Kak Randy tadi keluar tempat beliau lagi mati lampu dan Ya ada kalau tadi mati ke lampu, telepon Kak. ya Bilangnya ngedit video Kak. Iya Kak. Oh ya ya, terima kasih Kak. Ya kita lanjut ya Kak ke materi. Iya Kak. Alhamdulillah jaringan ini sudah membaik ya Kak.
Nah, di sini ada proses backward design dalam pengembangan kurikulum secara umum melalui 3 tahap di bawah ini. Yang pertama, mengidentifikasi capaian pembelajaran. Yang kedua, menentukan metode penilaian. Yang ketiga, merencanakan pengalaman belajar dan strategi pembelajaran. Nah, di sini pesan kunci. Ya. Backward design merupakan proses sistematis yang memastikan kesesuaian kurikulum dengan capaian pembelajaran yang diinginkan. Backward design juga pada akhirnya membantu guru menyelesaikan antara tujuan, langkah pembelajaran, dan penilaiannya. Aktivitas 2, penyusunan program PJOK. Nah, kurikulum berbasis standar. Kurikulum berbasis standar manakah yang benar definisi di bawah ini. Masih slide-nya terlihat, Kak? Ya, terlihat, Kak. Ya, terlihat, Kak. Ya, kita lanjut, Kak. Di sini ada 3 ya, Kak, kolom. Yang untuk kolom yang pertama itu dilihat X ya, Kak, berarti salah. Kurikulum merupakan seperangkat aktivitas untuk menguasai keterampilan. Buku teks peserta didik dapat dikatakan adalah suatu kurikulum. Nah, kurikulum adalah suatu standar untuk mengetahui apa yang peserta didik harus pelajari, meliputi keterampilan, pengetahuan, dan sikap. Nah, ini yang benar ya, Kak. Kita lanjut ya, Kak. Nah, di sini ada komponen kurikulum pada satuan pendidikan pelaksanaan kurikulum merdeka. Yang pertama, struktur kurikulum. Yang kedua, capaian pembelajaran. Yang ketiga, pembelajaran dan asesmen. Yang keempat, penggunaan perangkat ajar. Yang kelima, kurikulum satuan pendidikan. Masih terlihat, Kak? Di sini ada komponen kurikulum satuan pendidikan dikembangkan dan digunakan di satuan pendidikan. Terdiri dari karakteristik satuan pendidikan, visi dan misi, dan tujuan satuan pendidikan, pengorganisasian pembelajaran, dan perencanaan pembelajaran. Nah, sumber materi pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi Republik Indonesia 2022. Kita lanjut ya, Kak. Mengapa kurikulum operasional berbeda antara satuan pendidikan? Ini ada jawabannya, Kak. Agar bermakna kurikulum operasional satuan pendidikan dikembangkan sesuai dengan konteks dan kebutuhan peserta didik dan satuan pendidikannya. Ini bisa menjadi kabar gembira Bapak Ibu dapat menyusun program yang relevan dengan kultur gerak di mana peserta didik tinggal. Mari berbagi cerita pada saat Bapak Ibu menyusun kurikulum PJOK. Nah, yang pertama, bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Ini terlihat, Kak, untuk pertanyaannya, Kak? Masih terlihat, Ya, Kak? terlihat, Kak. Ya, di sini ada pertanyaan, Kak. Bagaimana Bapak dan Ibu selama ini merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK? Gimana itu, Kak? Ya, bagaimana program rancangan Kakak? Ya, silakan Kak Dono. Ya, minta izin untuk menjawab, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Bagaimana merancang program PJOK sebagai bagian dari pengembangan kurikulum? Nah, di sini sesuai dengan hasil kerja kita kemarin, ya, kayak
kita merancang kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan dan juga sesuai dengan satuan pendidikan, Kak. Tidak lagi seperti yang dulu. Kalau yang dahulu untuk membuat soal itu kan kita ada KKG. Nah, di KKG itu semua materinya termasuk renang, termasuk pencaksilat dan juga yang lain-lainnya itu dibuatkan soalnya semuanya, Kak. Iya, tapi kalau yang sekarang itu tidak lagi. Kita memberikan kebebasan kepada masing-masing guru penjas untuk membuat soalnya sesuai dengan satuan pendidikannya, Kak. Misalnya di sekolahan itu kebutuhan kebutuhan apa namanya? Kebutuhan peserta didiknya hanya seitu ya kita berikan ke itu. Nggak mungkin kita memberikan soal untuk renang sedangkan di sekolahan itu tidak mengadakan renang. Nah, gitu, Kak. Jadi kita membuat soal itu sesuai dengan karakter sekolah itu, sesuai dengan kebutuhan sekolah itu, dan juga sesuai dengan satuan pendidikannya, Kak. Nah, gitu, Kak, dari saya. Terima kasih, Kak. Iya. Mungkin ada yang menambahkan lagi, Kak. Ya, mohon maaf Kak, agak sedikit gangguan Kak. Terdengar Kak? Tak Ya, terdengar. terdengar. Ya. Ya, mohon maaf Kak. Ya, Kak. Ya, silakan Kakak bisa menanggapi lagi Kak. Kak Fajar mungkin. Izin menjawab, Kak. Kalau di tempat saya kami berunding antar rumpun, Kak. Rumpun olahraga tentu di tempat saya ada 3 guru olahraga. Jadi kami berunding bagaimana menentukan kurikulum yang akan kita sampaikan. Jadi kita sama-sama melihat dari kemampuan fisik siswa. Setelah itu melihat kondisi siswa, setelah melihat kondisi siswa, melihat sarana prasarana yang ada di dalam sekolah. Kemudian kita samakan dengan buku paket atau modul yang sudah akan kita kerjakan bersama. Dari situ kita mulai berunding mana-mana sub yang harus kita sampaikan sesuai dengan kemampuan sekolah. Seperti itu, Kak. Jadi ada tim untuk menyusunnya. Nanti kita akan sesuaikan, mungkin karena renang tidak ada, kadang bagaimana kalau kita sesuaikan renangnya nanti di lokasi ini. Jadinya nanti materi renang tetap kita sampaikan. Oh ya, nah, mulai kita masukkan sub renang di dalam semester ini. Kemudian bola basket misal mungkin bola basket kita mencukupi untuk beberapa kelas, ada berapa gitu. Nah, gitu kita lapangan bagaimana kondisi oke, berarti kita masukkan basket di dalam kurikulum dalam semester ini. Seperti itu, Kak. Diskusi dan kolaborasi kami antar Ya, rumpun terima kasih. menentukan. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar Perdana atas jawabannya. Ya, silakan untuk kakak yang lain ada yang menanggapi lagi atau menambah gitu. Ya, kita lanjut ya Kak. Saya lihat waktu dulu Kak.
Nah, di sini untuk pertanyaan kedua ya, Kak. Apa masih terlihat, Kak? Ya Kak, terlihat. Ya, terima kasih. Untuk pertanyaan kedua ini, apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Apa saja yang selama ini Bapak dan Ibu anggap menjadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK? Ya, silakan untuk kakak-kakak. Kak Yunita bisa menanggapi atau menjawab. Silakan, Kak. Ya, terima kasih. Oh ya, karena apa saja yang selama ini Bapak Ibu anggap jadi sesuatu yang bernilai untuk dipelajari murid di kelas PJOK. Mungkin bagi saya yang untuk mengajar anak-anak pemula ya Pak, kebetulan saya ini megangnya kelas rendah. Jadi kelas 1, 2, 3 itu saya yang pegang. Kalau kelas tinggi kan ada guru yang lainnya. Jadi kalau anak-anak itu sudah mau ikut PJOK aja dengan semangat, dengan senang, itu mungkin sudah jadi nilai yang jadi nilai bagi saya. Karena terkadang anak-anak ini kan apalagi masih usia yang beberapa tahun itu kan susah. Udah jam sekian udah ngeluh, kadang bilangnya panas, mungkin keterampilan bergerak itu juga udah cukup bagi saya. Mungkin seperti itu, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih ya, Kak. Ya, silakan untuk kakak-kakak yang lain ada yang menambah. Ya, silakan untuk Kak Fajar. Ya Kak, pengalaman yang sangat bernilai untuk saya itu kadang melihat anak-anak menjadi bisa bekerja sama itu dalam kegiatan berolahraga. Kemudian saling support saat permainan, ayo semangat gitu, itu sangat bernilai. Tentu itu masuk ke dalam ranah sportivitas kita sebagai guru olahraga, menciptakan jiwa sportivitas ke diri mereka sehingga bisa dituangkan di dalam kegiatan pembelajaran PJOK. Itu yang menurut saya sangat apresiasi ketika anak-anak bisa saling support, saling menguatkan, nggak apa-apa kalah, ayo besok kita pasti bisa menang lagi, seperti itu kan. Jiwa sportivitas mereka mulai terbangun di pembelajaran olahraga. Itu yang menurut saya bernilai. Ya. Ya. Ya, terima kasih. Ya, untuk Kak Dono bisa menambah lagi, Kak? Ya, sesuai dengan pengalaman Kak ya, hal yang paling bernilai Ya, silakan, pada Kak. saat hal yang paling bernilai pada saat mengajar mata pelajaran PJOK itu aktivitas fisiknya Kak, keterampilan motorik dan juga nilai sportivitas yang dikatakan oleh Kak Fajar tadi. Nah, itu yang paling bernilai. Keterampilan, kita mengajarkan keterampilan di sini berhubung misalnya dengan materi senam lantai atau guling depan. Nah, kita ngajar mereka seperti ini, teknik caranya bagaimana. Nah, gitu. Kita praktekkan, gurunya mempraktekkan, kemudian muridnya melihat, mencontoh dan juga mendemonstrasikan. Nah, itu apabila sudah tercapai, Kak, itu adalah salah satu nilai yang paling tinggi rasanya. Itu, Kak. Iya, dan juga ada juga kan sebagian siswanya yang membantu temannya, ayo yang dikatakan Kak Fajar Iya. tadi, semangatnya. Nah, itu Kak, sedikit dari saya. Terima kasih Kak. Ya, saya juga pernah. Ya, terima kasih, Kak. Saya juga pernah seperti kakak-kakak ini semua. Jadi untuk kegiatan, misalnya kemarin kita melakukan senam lantai. Jadi ada suatu anak itu yang nggak berani melakukannya. Dia itu gimana lah? Gimana masalahnya, dia itu takut tapi mau mencoba, tapi yang lain itu ayo cepat, berani guling ke depan, silakan. Jadi
termotivasilah dia. Akhirnya kalau enggak bisa kita bantu, bilang temannya. Biar kayak menjaga yang di sebelah-sebelah matrasnya kan, ada yang menjaga di sebelahnya, ada yang menjaga sebelahnya, supaya dia berani gitu. Kayaknya dengan adanya dorongan teman tadi, membuat dia itu percaya diri ya Kak. Iya. Ya lebih percaya diri gitu. Ya seperti itulah untuk masalah yang dia lakukan itu Kak. Jadi punya semangat tinggi dari teman-temannya, dari dia itu mempunyai percaya diri, bangkit kepercayaan diri dia itu Kak. Karena Iya. disupport. Dan juga merasa aman Kak, karena ada teman kiri kanannya atau depannya yang menjaga, membantu dia. Nah gitu Kak. Iya, Nah itulah yang betul Kak. dinamakan dengan kerjasama. Kerjasama tadi kalah. Iya. Iya. Ya Tumbuh terima jiwa kasih Kak sosialnya. Dono, Kak Yunita, Kak Fajar. Nggih. Ya. Ya, silakan ada lagi yang untuk menanggapi ini Kak. Sebelum kita masuk ke slide berikutnya Kak. Lanjut Kak. Ya, lanjut ya Kak. Nah, di sini ada pertanyaan yang ketiga ya Kak. Bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Nah, pertanyaannya, bagaimana Bapak dan Ibu akan mengintegrasikan itu semua ke dalam proses perkembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku? Ya, silakan kakak-kakak bisa menanggapi dari pertanyaan tersebut atau menjawab. Ya, silakan Kak. Ya, Kak Fajar. Terima kasih Kak Fajar. Mungkin dengan cara Kita buka slide. ya. Oh ya. Caranya mengintegrasikan proses pengembangan kurikulum mata pelajaran PJOK yang sekarang berlaku, ya kita sepertinya ya sekarang ini kita bukan jadi sebagai sumber utama pembelajaran ya Kak ya. Mungkin kita sekarang sudah menjadi ya sebagai fasilitator aja ke anak-anak mereka bisa mendapatkan ilmu dari manapun sekarang, bahkan internet di rumah pun sambil tidur. Kadang mereka itu kadang bisa lebih tahu daripada kita Kak. Nah, caranya mengembangkan mungkin kita coba kamu cari tahu materi ini. Nah, itu nanti anak-anak biasanya mencari sumber dari segala macam hal. Enaknya seperti itu sekarang. Jadi kita cukup menjadi fasilitator mereka dan mengikuti perkembangan mereka. Jika ada yang salah mungkin jangan dibuka yang itu masih belum untukmu. Nah, ini nanti ke arah sini gitu. Kita cukup mengarahkan mereka kalau yang sekarang ini Kak. Mungkin pemahaman saya seperti itu untuk bisa diterapkan di era sekarang. Jadi kita mengarahkan anak-anak supaya benar-benar mempelajari apa yang kita harapkan dalam materi itu. Gitu Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar. Ya, terkadang ya anak-anak tuh lebih tahu daripada kita Kak, karena media ini kan banyak sekarang ya Kak, baik itu media dari Facebook, kadang-kadang YouTube ya Kak, mereka tuh TikTok, sering apalagi menonton daripada kita. Ya, kadang kita udah membentengi lebih anak-anak bahwa kamu ini mempelajari yang ini loh. Dia melihat TikTok atau apa yang lain jadinya beda lagi pemahamannya gitu. Iya. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar. Silahkan untuk kakak yang lain bisa menanggapi atau menambah gitu. Menambah dari jawaban Kak Fajar. Ya, Kak Yunita. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Mungkin ada tambahan sedikit. Mungkin kita sebagai silakan, Kak. Guru olahraga ini bisa menyusun sebuah permainan atau olahraga ini yang tidak hanya berfokus pada misalnya suatu kompetisi atau perlombaan, tetapi juga
adanya kerjasama dan saling menghargai satu sama yang lain. Mungkin seperti itu, Kak. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Yunita. Ya, ada lagi Kak yang lain yang bisa menambah? Ya, silahkan Kak Dono. Nih, Ya, kita Kak, buka slide pertanyaannya, Kak. bagaimana cara kita mengintegrasikan semua ke dalam proses pengembangan? Ya, di sini kita mengintegrasikan, Kak, dengan menggunakan pendekatan-pendekatan pembelajaran, Kak, yang dimana semuanya itu berpusat pada peserta didik. Ya, Iya. di mana semua metode-metode itu kita gunakan yang namanya salah satunya adalah berdiferensiasi. Itu kan salah satu metode pendekatan yang yang berpusat pada peserta didik. Ya, seperti itu, Kak. Ya, dengan Ya, terima kasih. Ya, masih juga, Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Dono. Kita lanjut ya, Kak. Waktu menunjukkan tapi kita sambil lihat tadi 15 menit ya, Kak. Dari 2019. Nah, di sini ada 6 faktor yang mempengaruhi pengembangan proses PJOK, program PJOK, Kak. Terlihat, Kak? Ada 6 faktor yang mempengaruhi perkembangan program PJOK. Ya, Kak. Yang pertama, kebutuhan dan karakteristik peserta didik. Nah, jadi kita itu harus mengetahui tentang karakter atau kebutuhannya, Kak. Karakter peserta didik itu seperti apa, kebutuhannya seperti apa. Jadi itu kita harus tahu. Kak. Yang kedua, konteks masyarakat. Nah, yang ketiga, waktu. Yang keempat, alokasi jam atau pelajaran. Yang kelima, cakupan dan tahapan. Yang keenam, teknologi. Ya, kita lanjut ya, Kak. Di sini ada aktivitas 3 ya, Kak. Karakteristik utama kurikulum Merdeka dan artikulasi Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Ya. Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan nasional. Kita lanjut. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita yang kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Saya ulangi ya, Kak. Menurut Bapak Ibu, kata kunci apa yang berulang kali kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Kata kunci apa yang berulang kita telah bahas dalam pengembangan kurikulum PJOK? Silakan kakak-kakak bisa menanggapi. Kak Dono, Kak Yunita, atau kakak yang lain. Ya, silakan Kak. Ya, Kak Fajar. Ya, Kak, kata kunci yang sering kita lewati selama pembelajaran ini tadi lebih ke arah banyaknya tujuan ya, Kak ya. Seperti tujuan, kemudian kata kunci yang lainnya itu seperti penyusunan, tujuan, penyusunan, seperti itu, Kak. Kata kuncinya tadi. Sehingga kebanyakan lebih membahas tentang itu dalam tujuan pembelajaran, penyusunan, seperti itu, Kak. Iya, Kak. Nggih. Ya, ada yang menambah? Yang lain bisa menambah, Kak, untuk jawaban Kak Fajar.
Ya, silakan Kak Yunita. Ya, saya tambahkan mungkin yang ini Kak, yang berdiferensiasi atau yang berpusat pada peserta didik. Ya, terima kasih Kak. Berpusat kepada peserta didik ya Kak. Ya, silakan. Kak Dono. Ya, kata kunci apa yang berulang kali kita dalam bahas pengembangan kurikulum. Di sini kata kuncinya adalah pengembangan keterampilan Kak, yang dimana di situ berpusat kepada peserta didik dan nanti akhirnya mengacu sistem pengajaran seorang guru kepada siswanya, seperti yang dikatakan oleh siapa itu Ki Hajar Dewantara, yang itu artinya mengayomi gitu kan. Seperti yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, mengayomi gitu kan. Itu sedikit Ya, terima Kak. kasih Kak. Oke. Terima kasih. Nah, di sini Kak, apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka, yakni yang pertama, fokus pada materi esensial, muatan yang paling diperlukan untuk mengembangkan kompetensi dan karakter peserta didik. Yang kedua, pengembangan kompetensi dan karakter, pengembangan kompetensi sosial, emosional, dan moral peserta didik. Yang ketiga, fleksibilitas pembelajaran. Kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi peserta didik, karakteristik satuan pendidikan, dan konteks lingkungan sosial budaya setempat. Ini terlihat Kak untuk apa yang telah kita bahas merupakan karakteristik kurikulum Merdeka. Terlihat Kak. Ya. Ya. Mari kita diskusikan pemikiran Ki Hajar Dewantara secara lebih jauh dan mengaitkannya dengan karakteristik kurikulum Merdeka. Dan di sini disuruhnya kita berdiskusi ya Kak. Nah, Ki Hajar menggarisbawahi bahwa maksud pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya bukan dasarnya hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Nah, sumber halaman 10 2022 dari Dewantara pada tahun 1936. Nah, pada akhir sesi ini kita hari ini Bapak Ibu, yang pertama satu peserta dapat memahami 3 karakteristik utama kurikulum Merdeka serta keterkaitannya dengan prinsip pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang kedua, peserta mampu memahami pengembangan kurikulum PJOK. Yang ketiga, peserta mampu memahami dan menyusun program PJOK berkualitas dengan backward design tadi. Nah, jadi kita diskusi dulu ya Kak, karena waktunya masih ada. Nah, terkadang kita menemukan ya Kak, untuk siswa itu ada yang misalnya siswa itu dia suka
praktek tapi dia nggak mau teorinya, Kak. Pernah nggak kakak seperti itu mendapati seorang siswa, kadang dia itu kan sukanya kalau praktek dia hadir, tapi kalau dia teori kadang-kadang dia itu seperti apalah malas di ruangan itu, Kak. Baik itu menyimak pembelajaran atau seperti apa. Nah, banyak itu siswa seperti itu, Kak, yang terkadang ngantuk lah, apalah itu. Jadi gimana untuk kakak bisa menyikapi tentang masalah seperti ini, Kak? Ya, silakan Kak Fajar. Ya. Ya Kak, untuk menyikapi anak-anak yang kadang pasif saat di kelas atau materi, kemudian saat praktek anak-anaknya aktif, kadang kita harus menumbuhkan rasa disiplin juga di dalam hal itu, Kak. Selain menumbuhkan rasa disiplin anak-anak, kita juga harus menyampaikan materi secara menarik. Bukan hanya menarik Ya. dalam penyampaiannya, tapi kita datang pun juga harus dilihat secara menarik. Kadang kita guru olahraga kadang menyampingkan penampilan kita, kadang udah kotor segala macam, mungkin udah kelas yang kesekian, tapi kita tidak memperhatikan itu juga. Itu salah satunya, sehingga kadang dari situ anak-anak udah malas, udah jam segini. Tapi kalau kita datang dengan senyum, dengan semangat di awal, itu jelas akan meningkatkan motivasi mereka. Oh, ini keren nih, ini gurunya keren. Kemudian apalagi disampaikan dengan media-media yang bisa memberi mereka semangat, mungkin ice breakingnya yang seru, melempar bola, nanti yang dapat bola terakhir itu mungkin bisa menjawab pertanyaan dari guru terkait materi. Jadi ya syukur kalau yang kena itu anak yang pasif tadi gitu, Pak. Jadi dia semangat supaya terpacu gitu untuk mengikuti pembelajaran dalam materi, bukan cuma praktek. Ya, Kak. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar. Ya, silahkan untuk kakak yang lain bisa menambah dari jawaban Kak Fajar. Terkadang kita ya Kak menghadapi siswa itu kita ini sudah perannya aktif, terus lagi kita ini menyampaikan dengan baik sudah. Kadang-kadang kita sudah ice breaking tadi yang seperti kakak sampaikan tadi. Tapi ada juga anak-anak, beberapa anak yang bisa gimana lah, susah untuk diatur Kak. Jadi gimana, dia kadang-kadang disuruh membaca literasi, terkadang dia nggak mau membaca. Nah jadi gimana untuk kakak, untuk Kak Dono gimana, ada tanggapan yang seperti itu Kak, untuk anak-anak yang malas untuk membaca itu Kak? Tapi dia di saat praktek dia mau Kak. Iya Kak. Kemarin baru saja kita ini minta izin jawab Kak ya. Iya. Ya, kemarin waktu berapa bulan yang lalu kita ada kegiatan BIMTEK di Palangkaraya juga Kak. Di situ kita bagaimana cara menghadapi siswa yang malas membaca, malas menulis, malas berhitung, dan juga malas-malasan yang lain-lainnya itu. Di sini kita mendapatkan satu teori kemarin, satu materi praktek, yaitu membawa mereka dengan membaca nyaring Kak. Iya, membaca nyaring itu dalam bentuk gambar, kemudian ada tulisannya. Kita sebagai guru berperan kita sebagai guru tadi membacakan cerita itu kepada siswa dengan suara intonasi yang bagus, gerakan yang bagus, dalam arti seperti misalnya seperti gerakan burung, bagaimana gerakan tangan kita dan juga yang lain-lainnya Kak. Nah, itu adalah salah satu cara meningkatkan literasi peserta didik juga Kak. Dan kebetulan kemarin hampir semua peserta didik itu suka, senang, gembira, riang, dan juga salah satu gurunya bilang gini, wah rame ya kalau membaca nyaring seperti ini, kata gurunya Kak. Nah itu Kak, jadi membaca nyaring aja Kak. Kalau dan juga itu sudah kita programkan di Kombel, di tempat saya sekolah itu seminggu sekali membaca nyaring Kak. Dan membaca nyaringnya pun diperankan oleh gurunya.
Itu Kak, sedikit dari saya Kak. Ya, terima kasih untuk pengalaman yang disampaikan oleh Kak Dono tentang literasi tadi ya. Anak-anak ini kan kadang-kadang memang malas ya Kak, suka dia di saat praktek aja yang mau, tapi di saat dia teori itu susah. Tapi dia tetap Iya, menyimak Kak. Uh, di sini pernah juga saya mengalami seperti itu Kak. Jadi saya terapkan supaya mereka itu yang anak-anak yang seperti itu kita langsung ke kami punya ada namanya semacam LCD di sini Kak. Yang dikasih dari dinas ya, dari pemerintah mungkin yang LCD seperti layar monitor TV itu Kak. Jadi kemarin kita buka iya. itu supaya anak-anak yang malas membaca itu dia melihat video, menonton video aja Kak. Dia cuma menyimak dan mendengarkan. Nah, jadi yang lainnya juga suka seperti itu Kak. Di saat dia menonton, oh seperti ini, tata caranya seperti ini. Lalu habis setelah itu kita praktekkan di luar. Nah, itu Kak, nanti kita ketemu aja nanti Kak dalam pembelajaran berikutnya tentang SEM ya Kak. SEM itu yang berpusat juga kepada peserta didik ya Kak. Jadi setiap kemampuan peserta didik nanti semuanya itu terlibat dalam SEM nanti Kak. Nanti kita bahas itu belum lagi sampai ke situ Kak. Nah, di sini kita kaitkan ya Kak dengan UBD ya Kak. Bedword yang tadi Kak, kita gunakan pendekatan dengan melakukan asesmen awal untuk mengetahui minat mereka belajar. Bisa menentukan proses, contohnya siswa yang tadi malas bisa kita gunakan menonton video Kak. Nah, semacam itu Kak. Yang kedua, mendengarkan dengan menggunakan media internet atau browsing. Nah, itu yang seperti kakak tadi sampaikan tadi. Jadi supaya mereka itu betul-betul semuanya untuk pembelajaran itu lebih tercapai Kak. Tidak bosan dia sering membaca, kan bosan kadang-kadang kan anak-anak nih. Kita lakukan dengan menonton YouTube atau seperti apa untuk bahan belajarnya Kak. Nah, di sini pada akhir sesi ini sudah kayak Kak di sini. Nah, ini yang berkaitan dengan sedikit lagi Kak, yang berkaitan dengan saya jelaskan yang berkaitan dengan 1.4 alur sinkronus tadi Kak, sinkronus. Alur sinkronus yaitu mengamati. Ya. Jadi untuk alur sinkronus itu Kak. Ingat Kak, yang untuk 1.4 kemarin Kak. Ya, gimana tanggapan Kakak dengan pembelajaran tentang hubungannya dengan alur sinkronus kemarin Kak? Untuk Kak Fajar bisa menanggapi ya. Untuk pembelajaran kita hari ini Kak. Dengan sinkronus kemarin Kak. Ingat ya Kak. Untuk Kak Fajar?
Kakak-kakak yang Ya, Kak. lain, ya silakan Kak untuk menanggapi untuk pembelajaran kita hari ini untuk apa tadi Kak? Word. Tunggu dulu Kak. Karena saya nggak mau kembali ke backward design. Nah, tadi Kak, atau alur mundur tadi dengan hubungannya dengan alur sinkronus itu Kak. Untuk menanggapinya Kak. Pembelajaran kita kemarin Kak. Yang berpusat kepada peserta didik Kak. Untuk mengamati. Ya yang ada isu eksklusivitas, isu ini kita kembali ke kemarin ya Kak. Isu partisipasi peserta didik, disabilitas. Yang kedua isu adil gender. Yang keempat isu partisipasi peserta didik disabilitas. Yang kelima isu adil gender. Yang keenam isu eksklusivitas. Nah, di situ. Maksudnya itu Kak, hubungannya itu Kak, antara yang kita bahas pada malam hari ini Kak. Backward design. Oh iya, Kak. Yang alur mundur tadi Kak. Ya silakan untuk Kak Fajar atau Kak Dono bisa menanggapi. Ya, Kak. Untuk Kan ini kita tadi membahas kalinya, tentang izin Kak. Ya silakan. Ya, Kak. Kita ini kan tadi membahas tentang Ya. pembentukan dalam kurikulum PJOK. Jadi jika kita sambungkan dengan pembelajaran yang kemarin, kita kemarin membahas tentang sinkronos, yaitu pembelajaran yang berpusat pada peserta didik berdasarkan kondisi sosial mereka. Jadi kita dalam menyusun pendidikan kurikulum ini tidak harus tentu harus menentukan berdasarkan kondisi karakteristik peserta didik. Dalam artian kita harus memahami karakteristik peserta didik, apa yang bisa dicapai dalam lingkungan pembelajaran yang ada di sekolah itu, sehingga itu akan sinkronisasi dengan penyusunan kurikulum yang akan kita lakukan. Dalam hal itu tentu berhubungan dengan Sarpras juga, kemudian kondisi lingkungan, apakah guru-guru support, lingkungan support, sehingga kurikulum itu bisa terlaksana dan bisa terwujud dengan baik beriringan dengan pembelajaran peserta didik kita. Mungkin seperti itu Kak, kalau pemahaman saya. Jadi hubungannya pembuatan kurikulum harus sesuai dengan karakteristik peserta didik juga. Iya Kak. Iya Kak. Sesuai dengan karakteristik peserta didik ya Kak. Ya silakan untuk Kak Dono, Kak Yunita bisa menambah. Sebelum kita akhiri Kak. Ya silakan Kak Yunita. Hubungannya antara pembelajaran 1.4 kemarin Kak dengan yang ini. Untuk ya, terima kasih. sinkronus. Ya. Mungkin yang kita susun sesuai dengan sama seperti yang Kak Fajar bilang tadi, sesuai dengan keadaan peserta didik, dengan keadaan sekolah kita, dengan mungkin sarana dan prasarana yang dimiliki oleh sekolah kita. Mungkin seperti itu Kak. Terima kasih.
Ya, terima kasih untuk Kak Yunita atas tambahan dari jawaban tadi yang disampaikan oleh Kak Fajar. Silakan untuk Kak Dono bisa Kak, terima menambahkan kasih. Kak. Sedikit menambahkan Kak. Dalam penyusunan kurikulum PJOK itu tidak harus melihat ada isu-isu yang ada di sekolahan di satuan pendidikan Kak, seperti disabilitas, kemudian isu sosial kemarin itu ada beberapa macam isunya. Iya, Jadi kita harus penyusunan kurikulum PJOK itu harus sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan apa? Kebutuhan satuan pendidikan itu Kak. Sesuai dengan karakteristik sekolah itu, sesuai dengan karakteristik karakter peserta didik, itu yang harus kita lihat dulu Kak. Jangan sampai kita menyusun kurikulum itu tidak sesuai dengan satuan pendidikan kita. Misalkan seperti ini dalam pembuatan soal dalam pembuatan soal di KKG itu kan ada biasanya membuat soal KKG. Jadi harus sesuai dengan kita bekerja sama di dalam kelompok kerja guru itu boleh, tetapi kita harus sesuaikan dulu dengan satuan pendidikan kita masing-masing. Oh, materi renang ada nggak di sekolahan ini atau yang lainnya? Kalau dia seandainya tidak iya, ada, nah berarti kita harus sesuaikan. Boleh kita ambil soalnya dan nanti dikembalikan lagi untuk sekolah, gitu Kak. Jadi intinya penyusunan kurikulum PJOK itu sesuai dengan satuan pendidikan dan juga kebutuhan peserta didik Kak, yang dimana semuanya itu berpusat kepada peserta didik. Ya, itu Kak sedikit dari saya. ya. Terima kasih untuk Kak Dono Rosadi. Ya, terima kasih juga untuk semuanya sudah menyampaikan dari tanggapan-tanggapan, jawaban-jawabannya tadi. Ya, terima kasih juga untuk Kak Yunita, Kak Fajar, ya. Nah, di sini sebelum kita mengakhiri ya Kak, dalam pembelajaran kita pada malam hari ini ya Kak, saya akan gimana untuk tugas-tugas Kakak? Apakah Ya untuk Kak, di ini LMS masih ya? mencicil. Baru selesai di 1.3 kemarin. Ya, Ya, ini sambil menyicil Kak. enggak Kak. Nanti kita cek ya Kak. Ya Kak. Jadi ya, terima kasih untuk Kak Dono kuliah sudah selesai. Untuk Kak Yunita 1.5 sudah 1.4 ya Kak. Kak Dono 1.4 gimana Kak? Sudah katanya Kak. Sudah selesai Kak. Sekarang sudah 1.5 Kak. 1.5, 1.5. Iya, nanti kita Kalau cek ya. Ya. Untuk Kak Yunita gimana tugasnya Kak? Ya, baru masuk ke 1.5 tadi baca-baca baru ada juga ke 1.5-nya masuk hari ini. Iya. Ya biar lebih cepat lebih baik ya Kak. Nanti kita kan kita kan ada pertemuan nanti Kak di Kapuas ya Kak. Tatap Maya. Jadi dipersiapkan dulu untuk tugas-tugasnya di LMS itu diselesaikan maksudnya Kak. Biar kita tidak tertumpuk tugasnya nanti Kak. Ya Kak. Gimana Kak untuk kedepannya kita sepakati ya Kak untuk Gmat-nya nanti tolong ya Kak mudah-mudahan kehadirannya semua supaya kita lebih mudah nanti untuk saling berbagi, saling mengisi ya. Kalau tidak tahu gimana caranya di sini nanti kita sampaikan bersama Kak cara penyelesaiannya. Ya seperti ini kan mudah kita. Dimana yang kita tahu menjadi tahu,
cara penyelesaian baik itu di dalam ruangan maupun di lapangan, baik itu teori maupun prakteknya, Kak. Terima kasih untuk Kak Fajar, Kak Yunita, Kak Dono, dan Kak yang lain, ya, untuk mengakhiri pembelajaran kita pada malam hari ini. Siapa yang memimpin doa ya, Kak? Silakan, Kak. Tadi Kak Randy tadi ada halangan bilangnya. Ya, silakan. Kak Dono bisa Ya Kak. bikin doa. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk memimpin doa pada malam hari ini, dan juga saya akan memimpin doa sesuai dengan ajaran agama saya, yaitu agama Islam. Sedangkan untuk Bapak ataupun Ibu atau kakak-kakak yang lain yang beragama non-muslim, silakan berdoa menurut agama dan kepercayaannya. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Ya Allah ya Rabbi, dengan berkat syafaat Nabi Muhammad dan dengan berkat kemuliaan auliamu, kami meminta kememohon padamu ya Allah ya Rabbi. Ya Allah ya Rabbi, pada malam ini kami sudah melakukan kegiatan tatap maya. Mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat untuk kami, berguna untuk kami, dan juga mudah-mudahan ilmu kami setiap hari ditambahkan oleh Allah. Ya Allah ya Rabbi, hanya padamu kami memohon, hanya kepadamu kami meminta. Ya Allah, jadikanlah ilmu yang kami dapat pada malam ini bermanfaat untuk kami, berguna untuk kami, dan juga mudah-mudahan ilmu itu dapat kami terapkan nanti di sekolah kami masing-masing. Ya Allah, jadikanlah ladang pahala bagi kami. Ya Allah ya Rabbi, ampunilah dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa-dosa para pemimpin kami, dan juga dosa-dosa para pendahulu kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahirabbil alamin. Berdoa selesai. Ya, terima kasih untuk Kak Dono. Ya, terima kasih untuk Kak Fajar, Kak Yunita. Selamat malam, Kak. Mudah-mudahan di sisi-sisi berikutnya nanti di Gimet berikutnya kita bertemu kembali ya, Kak. Ya. Mohon maaf jikalau ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Kakak semua. Saya pribadi minta ampun, minta maaf ya, Kak. Kalau Ya, ada Kak. penyampaian ya selama ini dari awal sampai akhir, Kak. Ya, mohon maaf ya Kak Yunita, Kak Fajar, ya Kak Ya, Kak, Dono. sama-sama Kak. Ya, siap Kak. Saya juga atas nama pribadi meminta maaf apabila ada kata-kata yang salah dalam kegiatan kita selama ini. Kurang lebihnya juga baik itu dari segi chat ataupun candaan dan juga yang lain-lainnya saya meminta maaf Kak. Untuk Kak Yunita, Kak Fajar, dan juga Kak Fasilitator minta maaf juga. Dan juga mudah-mudahan hari-hari berikutnya kita selalu disehatkan badan, pikiran, dan juga mudahkan dipaham untuk kegiatan kita. Dan juga nanti bisa kita terapkan untuk kita semua. Ya, terima kasih Kak. Amin Kak. Ya, Terima kasih Kak Fasil. ya silakan Kak. Ya, selamat malam. Saya izin keluar Pak. Ya, izin keluar Kak. Ya, silakan. Kak Fajar. Ya. Ya Kak, izin keluar juga Kak ya. Ya. Jadi foto Ya. sudah lah Kak? Oke, sudah siap. Yang Kak Randy gimana? Dimasukkan kah atau gimana? Iya, masukkan aja Kak. Tadi ada fotonya Kak? Iya, ada. Siap. Iya, Nanti sudah. dikirim Kak ya. Ya, mohon maaf ya Kak. Ya, nanti dikirim ya Kak. Ya, terima kasih. Siap. Ya Kak, permisi izin keluar. Iya. Ya, terima kasih Kak.